Jadi saya kira tadi sudah saya sampaikan di pimpinan Komisi 3 beserta seluruh jajaran Komisi 3 bahwa Polri akan membantah judi online ini dengan serius. Pak, jadi ini kan Budi Ari juga lagi rame namanya Pak. Tadi kan dibilang ini akan memeriksa siapapun, apakah termasuk sosok Budi Ari juga nanti akan dimintai keterangan gitu Pak? Karena kan dulu di Kominfo, terus ada juga di Komdigi. Ya, saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya mengarahkan nama-nama tertentu, saya kira tentu masih akan diproses. Polda yang Oke, nanya ntar. Pak, tanggapan Polda yang ingin memeriksa Bapak bagaimana Pak? Ya, pokoknya saya fokus urus operasi dan tangkap. Kita dukung penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius berantas itu. Kapan siapa diperiksa Pak? Lalu kita warga negara. Namun soal dugaan keterlibatan mantan Menkominfo Budi Ari, Mutia enggan berkomentar karena bukan ranahnya. Polri, Jaksa Agung, kemudian juga Kemenko Polkam, dan bahkan tidak tertutup tiga itu, tapi semuanya bekerja sama, tidak boleh ada backingan. Saya nggak mau komentar apapun kecuali yang kita lakukan di dalam Kementerian Kominfo saat ini dan apa yang juga sudah diarahkan oleh Presiden. Saat ini beliau tadi sampaikan juga di dalam rapat bahwa yang menjadi korban adalah masyarakat kecil. Ini kenapa beliau menaruh perhatian besar dan kembali disampaikan oleh beliau di dalam rapat kabinet hari ini. Arahannya tidak boleh ada yang kong kali kong, tidak boleh ada yang membacking. Jadi beliau ingin ini betul-betul selesai, bekerja sama para lintas kementerian, lintas lembaga termasuk Polri, Jaksa Agung. Kapolri ungkap peluang Budi Ari diperiksa kasus judi online Komdigi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan akan memeriksa siapapun, termasuk mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi, apabila disebut dalam pemeriksaan kasus judi online. Budi Ari, yang saat ini menjabat Menteri Koperasi, disorot karena mantan anak buahnya di Kominfo menjadi tersangka judi online. Kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya mengarahkan nama-nama tertentu, saya kira tentu masih akan diproses, akan kami periksa, kata Sigit saat ditanya mengenai peluang Budi Ari diperiksa usai rapat kerja dengan DPR RI di Jakarta Pusat, Senin, 11 November 2024. Budi disebut dekat dengan salah satu tersangka mafia judi online berinisial T. Namun Budi menyebut T adalah orang dekat ex-Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Ia mengatakan T adalah orang yang merekomendasikan Adi Kismanto, AK, kepada dirinya. AK adalah tersangka lain yang ditangkap kepolisian. T menawarkan beberapa orang yang disebutnya sebagai hacker-hacker muda. Muncullah AK yang bisa men-take down 50.000 sampai 100.000 situs per hari, kata Budi dalam keterangan resminya, Ahad, 10 November 2024. DPR desak Budi Ari klarifikasi soal banyak orang terdekatnya terjerat skandal bisnis judi online ex-Menkominfo Budi Ari Setiadi yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi diminta klarifikasi DPR terkait banyak orang dekatnya terjerat bisnis judi online. Anggota Komisi 6 DPR fraksi PDIP Mufti Ana meminta Menteri Koperasi yang juga mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi klarifikasi soal judi online. Hal itu dia sampaikan saat Komisi 6 DPR melakukan rapat kerja bersama Budi Ari. Dia meminta Budi klarifikasi lantaran banyak orang terdekatnya terjerat bisnis judi online. Saya sampaikan bahwa pinjaman online ini lingkaran setan dengan judi online, Pak. Yang ternyata setelah usut punya usut ternyata banyak sekali orang yang terjerat. Yang mereka bergerak di bisnis judi online ini ternyata orang-orang terdekat Pak Budi Ari di Kementerian Komdigi di periode sebelumnya, kata Mufti di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu, 6 November 2024. Dia meminta Budi menyampaikan klarifikasi terkait hal tersebut. Mufti mengatakan bahwa judi online memiliki banyak dampak negatif. Maka ini mohon diklarifikasi di tempat ini, Pak.
Karena sampean tahu bahwa judi online ini dampaknya luar biasa, Pak, ungkapnya. Bukan hanya merusak hubungan berbangsa, tapi bagaimana rakyat kita sekarang sudah kehilangan jiwa kemanusiaannya, lanjut Mufti. Mufti berharap Budi bisa klarifikasi menyelesaikan masalah judi online tersebut. Dengan begitu, Budi bisa lebih fokus dengan Kementerian Koperasi ke depannya. Menanggapi ini, Budi mengatakan mendukung polisi mengusut tuntas kasus judi online. Dia mendukung pemerintah dan aparat penegak hukum memberantas judi online. Pertama, saya fokus urus koperasi dan rakyat. 2. Kita mendukung penegakan hukum. 3. Kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini Indonesia. Jangan kasih kendor, kata Budi di gedung DPR. Setelah itu, Menteri Koperasi ini langsung bergegas meninggalkan wartawan untuk menuju mobilnya. Sejumlah wartawan kemudian mengikuti Budi untuk kembali bertanya soal kesiapannya jika diperiksa polisi. Namjin, Budi tetap berjalan ke pintu keluar dan mengabaikan pertanyaan wartawan. Budi Ari disorot dalam kasus judi online yang libatkan pegawai Komdigi, ini penjelasannya. Nama saya dikait-kaitkan dan diframing dengan aktivitas haram yang dilakukan T yang sebenarnya jauh panggang dari api, kata Budi Ari. Mantan Menteri Kominfo Budi Ari Setiadi dalam beberapa pekan terakhir menjadi sorotan setelah polisi membongkar keterlibatan bekas anak buahnya dalam melindungi 1.000 situs judi online. Namun ia tegas membantah tahu tindakan mereka, apalagi ikuti terlibat melindungi judi online. Nama saya dikait-kaitkan dan diframing dengan aktivitas haram yang dilakukan T yang sebenarnya jauh panggang dari api, kata Budi Ari dalam keterangan resminya yang diterima Tempo, Ahad, 10 November 2024. Budi yang kini menjabat Menteri Koperasi, mengklaim dirinya menjadi korban persekongkolan bandar judi. Dia mengaku difitnah terlibat dalam upaya perlindungan situs judi online agar tidak diblokir. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk diperiksa oleh pihak kepolisian terkait kasus judi online. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu menegaskan bahwa dirinya sudah pasti tidak terlibat dengan kasus yang menjerat bekas anak buahnya. Selalu siap kalau diperiksa, kita warga negara, kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 6 November 2024. Pasti nggak terlibat. Menurut dia, T adalah orang yang merekomendasikan Adi Kismanto, AK, kepada dirinya. T menawarkan beberapa orang yang disebutnya sebagai hacker-hacker muda. Muncullah AK yang bisa men-take down 50.000 sampai 100.000 situs per hari, kata Budi. Budi Ari juga menyebutkan bahwa T dekat dengan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Ia juga mengatakan, T merupakan Ketua Bidang Konten Sosial Media Tim Pemenangan Pramono Anung Rano Karno. Akibat pernyataan itu, ia disomasi Bidang Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Pramono Anung Rano Karno. Somasi ini terkait dengan pernyataan yang disampaikan di media massa dan publik bahwa tersangka mafia judi online Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, berinisial T, merupakan Ketua Bidang Konten Sosial Media Tim Pemenangan Pramono Anung Rano, kata Bidang Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Pramono Anung Rano Karno, Birawa J. Arifi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 12 November 2024. Birawa menegaskan tim pemenangan Pramono Anung Rano Karno tidak memiliki bidang dengan nama Bidang Konten Sosial Media sebagaimana disebut Budi Ari. Bidang dalam tim pemenangan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial media adalah bidang media dan media sosial. Ia juga mengatakan, dalam susunan tim pemenangan Pramono Anung Rano Karno tidak ada satupun ketua bidang terdaftar yang memiliki nama dengan inisial PT. Polri tidak akan pandang bulu. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan akan memeriksa siapapun, termasuk mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari apabila disebut dalam pemeriksaan kasus judi online. Budi Ari, yang saat ini menjabat Menteri Koperasi, disorot karena mantan anak buahnya di Kominfo menjadi tersangka judi online. Listio Sigit Prabowo juga menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya akan memberantas kasus judi online, daring, secara serius. Polri akan memberantas judi online ini dengan serius. Yang jelas, komitmen kami, kita akan tegakkan hukum. Kalau memang ini menyasar kemana saja, tentunya sepanjang itu bisa dibuktikan, kita akan proses tuntas, kata dia di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin. Dalam upaya pemberantasan judi online, Jenderal Pol. Listio Sigit mengatakan bahwa kepolisian bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait,
seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, dan Otoritas Jasa Keuangan, OJK, dalam menelusuri harta kekayaan pelaku untuk disita dan diserahkan ke negara. Namun menurut dia, bagian yang tidak kalah penting dalam memberantas kejahatan tersebut adalah pencegahan. Karena itu, Polri juga bekerja sama dengan seluruh tokoh, kementerian lembaga, dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan. Sehingga kemudian ini menjadi kerja yang bersama, baik di sisi pencegahan, penegakan, hukum, dan dari sisi hal-hal lain, yang tentunya harus kita lakukan bersama kalau ingin pemberantasan judi online ini tuntas, ucapnya. Polisi sita harta tersangka yang buron. Polda Metro Jaya kembali menyita uang 2,6 miliar rupiah dari istri buronan kasus judi daring, online judol, di Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, berinisial A alias M. Istri A ini berinisial D dan telah ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat tindak pidana pencucian uang, TPPU, oleh A alias M. Dari tangan tersangka D, penyidik menyita beberapa barang bukti antara lain uang tunai total Rp2.687.599.000, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi saat ditemui di Jakarta, Selasa. Selain itu penyidik juga menyita 58 perhiasan, 6 ponsel, 2 unit mobil, 2 buah jam tangan mewah dan 1 buku tabungan, katanya. Ade Ari juga menambahkan penyelidik terus melakukan pendalaman dengan kecermatan dan kehati-hatian secara intensif untuk menangkap para pelaku serta mengajukan pemblokiran rekening. Kami tegaskan bahwa Polri berkomitmen terus mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat, baik dari sisi oknum internal Kementerian Komdigi, para bandar dan pihak-pihak lain yang terlibat dengan menerapkan tindak pidana perjudian maupun tindak pidana pencucian uang, ucapnya. Polda Metro Jaya hingga saat ini telah menetapkan sebanyak 18 tersangka dalam kasus judi daring yang juga melibatkan 10 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. 3 hari, Komdigi blokir 94.000 judi online. Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, secara konsisten memberantas peredaran konten-konten judi online di Indonesia dengan pembuktian selama 9 hingga 11 November 2024 telah memblokir akses ke 94.720 konten judi online. Dari hampir 100.000 konten judi online tersebut, salah satu akses yang diputus aksesnya ialah akun Instagram bernama Orang Isenglu dengan pengikut sebanyak 119.000. Pada awalnya akun itu mengunggah konten komedi tapi pengikut berujung diarahkan ke situs judi online. Selain itu, kami juga menemukan sejumlah grup di Telegram dan WhatsApp yang mempromosikan judi online dan telah kami rekomendasikan untuk ditutup secepatnya, ujar Pelaksana Tugas Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, PAI, Komdigi Sofyan Kurniawan, di Jakarta, Senin. Sejak pemerintahan baru di era Presiden Prabowo, Kementerian Komdigi sepanjang 20 Oktober 11 November 2024 telah menangani 262.034 konten perjudian. Dengan rincian pemutusan akses paling banyak dilakukan melalui website atau situs Plus Internet Protocol, IP, sejumlah 249.660 konten, Meta 11.015 konten, file sharing 5.562 konten, Google YouTube 2.136 konten, X, dulu Twitter, 1.035 konten, Telegram 40 konten, TikTok 37 konten, dan App Store 1 konten. Pemutusan konten-konten judi online tersebut tidak hanya dikerjakan oleh Kementerian Komdigi semata, tapi juga melibatkan masyarakat yang berperan aktif melaporkan temuan-temuan konten judi online di ruang digital yang luput dari pengawasan pemerintah. Terima kasih kami ucapkan kepada masyarakat yang terus aktif melaporkan konten-konten negatif kepada kami, termasuk konten perjudian daring, kata Sofyan. Komdigi menyediakan berbagai kanal untuk masyarakat melaporkan konten negatif termasuk di dalamnya mengenai judi online. Salah satu kanal aduan yang bisa dimanfaatkan ialah situs website aduankonten.id, lalu ada juga nomor WhatsApp di 081192244545 serta WhatsApp Stop Judi Online di 081110015080. Ada juga situs website aduannomor.id bisa digunakan untuk melaporkan penyalahgunaan nomor seluler untuk penipuan, dan cekrekening.id untuk melaporkan rekening bank atau e-wallet yang diduga terlibat tindak pidana. Budi Ari klaim sejak awal jadi menteri sudah curiga ada pegawai bekingi judi online. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi mengklaim dirinya dikhianati soal adanya pegawai yang melindungi judi online. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi mengklaim sudah mengendus ada yang membekingi judi online sejak pertama kali dilantik.
Atas kecurigaan itu, dia bercerita pernah merombak tugas beberapa mantan bawahannya. Ketika mulai bertugas pada 17 Juli 2023, saya mendapati dugaan pihak-pihak di dalam Kominfo yang diduga terlibat melindungi judi online. Sehingga beberapa orang dirotasi tugasnya, kata Budi dalam keterangan resminya yang diterima Tempo, Ahad, 10 November 2024. Budi ditunjuk sebagai Menteri Kominfo oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Juli 2023. Tugas prioritasnya adalah penyelesaian proyek mangkrak BTS 4G dan pemberantasan judi online. Budi menuturkan untuk memberantas judi online Kementerian Kominfo kini Kementerian Komunikasi Digital, Komdigi, mengalami kendala jumlah dan integritas pegawai. Pemberantasan judol di ranah digital membutuhkan sumber daya di bawah Direktorat Pengendalian Aplikasi Ditjen Aptika dalam jumlah yang memadai termasuk integritasnya, kata Budi. Dengan adanya rotasi pegawai itu, kemampuan kementerian dalam mengawasi dan memblokir situs-situs judi online sangat terbatas, hanya 10.000 per hari. Sehingga Kementerian Kominfo memutuskan membuka rekrutmen di bawah Direktur Pengendalian Aplikasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika untuk mengisi kekosongan tersebut. Mereka diambil dari non-pegawai Kominfo, kata Budi. Budi Ari bercerita di masa rekrutmen ini banyak pihak yang mengajukan diri, termasuk seseorang berinisial T yang merupakan temannya. Sosok inisial T ini menawarkan beberapa orang yang disebutnya sebagai peretas-peretas muda, salah satunya Adi Kismanto, AK. Kemampuan AK disebut bisa memblokir 50.000 sampai 100.000 situs per hari. Sebagai menteri tentu saya menerima usulan dari berbagai pihak yang pro pemberantasan judol, kata Budi. Budi mengatakan, seluruh proses rekrutmen berikut administrasi ditangani oleh Direktorat Pengendalian, termasuk keputusan untuk menerima AK atas arahannya. Ia berdalih AK mengklaim memiliki kemampuan di bidang IT yang mumpuni meski hanya tamatan SMK. Dalam dunia IT, sudah umum bahwa ijazah terkadang bukan menjadi hal yang utama, kata Budi. Budi mengaku tidak menduga ternyata T dan AK justru mengkhianatinya dan bekerja sama dengan bandar judi online. Mereka bahkan bekerja di kantor satelit di Bekasi untuk melindungi 1.000 situs dari pemblokiran Kementerian Komdigi. Tidak ada kaitan aktivitas melindungi situs judol dengan saya. Saya justru menjadi korban pengkhianatan yang dilakukan pegawai Komdigi, kata Budi. Budi mengatakan, T yang merekomendasi AK untuk memblokir judi online ternyata bermain tanpa sepengetahuan Direktur, Dirjen Aptika, apalagi Menteri. Perintah untuk menumpas judol tidak dilaksanakan, malah mereka tergoda bersekongkol dengan bandar judol, katanya. Polda Metro Jaya telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka dalam kasus jasa mengamankan judi online. Dari 15 orang itu, 11 diantaranya merupakan pegawai Komdigi. Para tersangka yang sebenarnya bertugas memblokir laman judi online agar tidak bisa diakses oleh masyarakat di Indonesia, mereka justru menjaganya dan meminta bayaran dari pemilik situs. Jadi mereka ini bertugas untuk memblokir situs-situs judi online. Mereka diberikan akses untuk melihat website-website judi online dan memblokirnya, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Arysyam Indradi di Bekasi, Jumat, 1 November 2024. Para tersangka ini mengaku memblokir laman judi online setiap 2 minggu sekali. Apabila dalam 2 minggu pemilik laman tidak menyetor uang kepada Adi Kismanto, AK, maka lamannya akan diblokir. Komplotan ini menetapkan tarif 8,5 juta rupiah per situs sebagai jasa pengamanan agar tidak diblokir. Mantan anak buahnya ditangkap karena judi online, Budi Ari. Bagus, kita apresiasi aparat. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menanggapi penangkapan mantan anak-anak buahnya di kementerian yang diduga terlibat judi online. Budi menyebut aparat patut diapresiasi karena membongkar kasus tersebut. Sejauh ini, 11 staf Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi, ditangkap polisi atas tuduhan melindungi situs judi online. Total ada 14 orang yang ditetapkan kepolisian sebagai tersangka, 3 adalah warga sipil. Bagus itu, sebagai langkah aparat penegak hukum kita apresiasi, kata Budi usai menghadiri deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional, GSN, di Senayan, Jakarta, Sabtu, 2 November 2024. Ketua Umum Projo tersebut menegaskan dirinya menghormati proses hukum yang berlangsung. Budi enggan menanggapi lebih lanjut karena ingin fokus pada tugasnya sebagai Menteri Koperasi. Pokoknya kita hormati langkah aparat penegak hukum.
Saya fokus urus koperasi dan rakyat, jikata Budi, dikutip Antara. Budi diketahui menjabat sebagai Menkominfo pada 2023 hingga 2024 dan menghadapi masalah judi online. Selama bertugas, Kominfo yang dipimpin Budi disebut memutus akses 3,8 juta konten judi online antara 17 Juli 2023 hingga 9 Oktober 2024. Kementerian yang dipimpin Budi juga memblokir setidaknya 31.751 sisipan halaman judi pada situs lembaga pendidikan dan lebih dari 31.812 sisipan halaman judi pada lembaga pemerintahan. Kasus judi online di Komdigi, Budi Ari merasa dikhianati oleh anak buahnya. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Ari Setiadi, mengklaim menjadi korban persekongkolan kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Ia merasa dikhianati mantan anak buahnya yang ternyata bersekongkol dengan bandar judi online. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi mengaku menjadi korban persekongkolan yang dilakukan oleh mantan anak buahnya sendiri. Budi merasa dikhianati oleh T dan AK, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus judi online. Budi menceritakan awal mula upaya pemberantasan judi online di ranah digital. Kominfo membutuhkan sumber daya manusia, SDM, yang memadai dan memiliki integritas tinggi di bawah Direktorat Pengendalian Ditjen Aptika. Namun, kekurangan kuantitas dan kualitas SDM mengharuskan rotasi tugas bagi beberapa pegawai. Jumlah personel untuk mengawasi dan melakukan takedown situs-situs judi online sangat terbatas. Bahkan, sampai saat ini juga soal SDM masih jauh dari ideal karena keterbatasan alokasi anggaran, ungkap Budi. Untuk mengatasi kekurangan ini, dilakukan rekrutmen petugas-petugas di bawah Direktorat Pengendalian. Puluhan calon diseleksi secara ketat, termasuk sosok T yang menawarkan beberapa hacker muda yang diklaim pro terhadap pemberantasan judi online di Indonesia. Muncullah AK melalui T sebagai salah satu tenaga muda anti-judi online. Saudara AK memperlihatkan kemampuan sistem dan mesinnya bisa mentake down 50.000 sampai 100.000 situs per hari. Sebenarnya ada beberapa nama lagi yang masuk tapi belakangan mereka mundur, ungkapnya. Budi menerima usulan dari berbagai pihak yang mendukung pemberantasan judi online. AK, meskipun lulusan SMK, diterima karena memiliki keahlian IT yang mumpuni. Karena AK, yang bersangkutan mengklaim punya skill IT mumpuni, di mana dalam dunia IT, sudah umum bahwa ijazah terkadang bukan menjadi hal yang utama, itu tuturnya. Dikhianati. Namun, Budi merasa dikhianati karena dua orang yang dipercayai untuk memberantas judi online justru bersekongkol dengan bandar. Saya, justru menjadi korban pengkhianatan yang dilakukan pegawai Komdigi. T pun ternyata bermain tanpa sepengetahuan Direktur, Dirjen Aptika apalagi Menteri. Perintah untuk menumpas judi online tidak dilaksanakan, malah mereka tergoda bersekongkol dengan bandar judi online, tegas Budi. Budi menegaskan bahwa ia tidak pernah memerintahkan siapapun untuk melindungi situs judi online. Ia berharap masyarakat dan media fokus memantau penangkapan bandar besar judi online, sesuai dengan perintah Presiden Prabowo. Bantu subscribe, like, share dan komen agar channel ini semakin cepat berkembang. Salam Indonesia Raya, Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045.